Halo teman-teman semua, jadi di sini kita akan membahas mengenai turunan dan diferensial. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita masuk dulu ke konsep dasarnya. Lihat di sini teman-teman. Jadi gampangnya X kan mempunyai pangkat. Nah, pangkatnya itu kita taruh di depan langsung. Dikalikan dengan X-nya, lalu pangkat dari X tersebut kita kurangi 1. Langsung aja kita coba ya. Jadi kita lihat, kita punya 2X pangkat 2. Berarti kan yang bakal kita turunkan itu adalah X pangkat 2-nya kan. Atau enggak satu fungsi ini bakal kita turunkan. Jadi 2-nya tinggal kita taruh di sini. Dikali dengan, nah kita masukkan ke aturan yang ini. Berarti 2-nya bakal kita taruh ke depan sebagai pengali. Berarti 2 lalu X. Nah pangkatnya, lihat N-1 berarti 2 dikurang 1. Artinya pangkatnya 1. Ini tinggal kita kalikan saja, berarti hasilnya bakal jadi 4X. Jadi turunan dari 2X kuadrat adalah 4X. Nah, sekarang perlu teman-teman perhatikan bahwa turunan konstanta itu adalah 0. Jadi, misal kamu mau menurunkan 1. Nah, kalau kamu mau menurunkan 1 artinya turunannya bakal jadi 0. Kita coba di sini ya. Oke, kita pakai aturan ini konsep dasarnya untuk setiap bilangan yang ada di sini. Oke. Jadi, kayak tadi ya, berarti 4x pangkat x pangkat 4, berarti 4-nya kita taruh depan. Berarti ini jadi 4x dan 4-nya kita kurangkan 1. Berarti jadi 3. 4x pangkat 3. Lalu ditambah ini 2x. Berarti x ini kan sama aja kayak 2x pangkat 1 ya. Berarti nanti satunya kita kedepankan, berarti sama aja ya. Berarti 2 dikali 1 tetap 2. Dan kalau misalnya pangkatnya kita kurangi, berarti kan kita kurangi 1 ya. Berarti jadi 2x pangkat 0. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu artinya adalah 1. Berarti tidak perlu kita tulis x-nya lagi. Nah, lalu, ini 3 ini kan merupakan konstanta ya. Tadi apa aturannya? Kalau konstanta itu hasilnya adalah 0. Atau bisa kita bilang di sini tambah 0. Sehingga turunannya adalah 4x pangkat 3 ditambah 2. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke sifat perkalian dan juga pembagian. Di sini ada yang harus teman-teman hafalkan, yaitu adalah ini. Dua aturan ini merupakan aturan yang benar-benar teman-teman harus hafal, teman-teman harus udah masuk ke benak teman-teman gitu, udah di luar kepala. Jadi di sini untuk perkalian, lihat nih teman-teman. Jadi ada perkalian antara 2x plus 1 dan juga 4x plus 2 plus x. Nah, ini kelihatan rumit tapi kita cukup mengikuti aturan ini. Jadi kita misalkan salah satunya U dan salah satunya V. Misal aku di sini mau ini sebagai U dan ini sebagai V. Berarti lihat, U aksen. U aksen itu artinya adalah turunan U. Berarti kita balik lagi ke konsep dasar ya. Yuk, kita bareng-bareng. Pertama berarti F aksen atau turunan dari Fx adalah, lihat aturannya, U aksen. Berarti turunan dari 2x tambah 1. Berarti tadi gimana turunan dari 2x? Awalnya x-nya itu pangkat 1, kita majukan ke depan dari 2 kali 1 tetap 2 ya. 2. Nah, lalu si x-nya ini pangkat 1 dikurangi 1. Berarti x pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, turunan dari 2x plus 1 itu adalah 2. Dan, oh ya, tadi untuk konstanta tadi sama dengan 0 ya teman-teman. Jadi, satunya ini bisa kita ubah jadi 0 untuk turunannya. Nah, U aksennya udah beres nih. Sekarang kita cari V-nya. V-nya berarti kita tinggal salin aja ya. Ini berarti tinggal dikalikan dengan 4x kuadrat plus x. Seperti itu teman-teman. Berarti U aksennya udah dikali V. Udah nih teman-teman. Sekarang kita lanjut ke ronde 2. Sekarang U berarti kita tinggal masukkan nilai 2x plus 1. 2x plus 1. Ya kan? Nah, dikali dengan V aksen. Sekarang kita cari turunan dari 4x plus x. Nah, di sini berarti kan seperti yang cari teman-teman. 2 kita majukan berarti jadi 4 dikalikan 2. X-nya berarti
2 dikurangi sama 1. Berarti jadi 4x. Berarti menjadi x biasa. Sehingga hasilnya bisa dibilang jadi 8x. Karena 4 dikali 2 ya. Nah, lihat. Ini ditambah x. Apa turunan dari x? Nih, kita jabarkan lagi ya. Berarti x itu kan x pangkat 1 ya. Berarti satunya kita kedepankan. Berarti nanti 8x ditambah 1. Lalu x-nya kan kita kurangi dengan 1 ya. Berarti bakal jadi x pangkat 0. X pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi sama aja kayak 1 dikali 1. Nah, berarti untuk turunan 4x kuadrat plus x itu adalah 8x ditambah 1. Langsung aja kita masukin teman-teman. Berarti 8x ditambah 1. Begitulah cara untuk perkalian. Nah, ini bisa teman-teman sederhanakan ya. Oke, sekarang lanjut. Untuk pembagian nih, ini lebih rumit lagi teman-teman. Tapi ingat kita harus apa rumus dari turunan ini ya. Kita harus apa dari rumus ini teman-teman. Nah, sekarang kayak tadi ya, kita ikutin aturan ini sendiri. Berarti turunan dari fx atau f aksen x adalah kita misalkan yang atas itu sebagai U dan yang bawah sebagai V. Berarti, yuk bareng-bareng. Turunan dari 2x plus 1. Artinya, tadi pangkat x-nya ke depan berarti 2 dikali 1. Dan x-nya pangkat 1 dikurang 1. Berarti jadi x pangkat 0. Jadi turunan dari U atau U aksen itu adalah 2. Ya. 2 dikali dengan V. V langsung kita masukkan saja nilainya. 6x pangkat 3 ditambah 4x. Nah, ini jangan sampai keluar ya teman-teman. Ini dikurangi. Nah, U-nya berarti langsung saja kita masukkan nilai U-nya itu adalah 2x plus 1 dikali dengan V aksen. Yuk, untuk V aksennya berarti sama dengan, nah, V-nya kan sama dengan 6x pangkat 3 ditambah 4x ya. Yuk kita pelan-pelan teman-teman. Berarti tadi kita majukan dulu pangkatnya, berarti jadi 6 dikalikan 3 x pangkat. Tadi pangkatnya berapa? Dikurang 1. Berarti jadi 6x berarti jadi 3x pangkat 2. Gitu. Ditambah. Berarti 4 ini kan x ya. Berarti x pangkat 1. Satunya kita kedepankan berarti 4 dikali 1. Nah, x pangkat 1 min 1 berarti 0. Nah, kita sederhanakan berarti V aksennya itu sama dengan, ini berarti jadi 18x kuadrat ditambah x pangkat 0 kan 1. Berarti 4 kali 1 kali 1, 4. Seperti itu. Langsung aja kita masukkan ya. Berarti jadi 18x kuadrat ditambah 4. Nah, semuanya dibagi dengan, lihat, V kuadrat. V kuadrat berarti V kuadrat yang ini ya. Berarti dalam kurung 6x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat. Itu ya teman-teman. Untuk penyederhanaannya bisa teman-teman lakukan ya. Jadi itu untuk aturan perkalian dan pembagian. Ini rumus sangat penting untuk dihafalkan. Jadi U aksen V ditambah U V aksen. Dan untuk pembagian ini jangan sampai tertukar ya teman-teman. Jadi untuk urutannya harus tetap begini. Nggak boleh U V aksen dikurang U aksen V gitu, nggak boleh. Jadi harus tetap U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Ya. Baik, ini untuk sifat perkalian dan pembagian. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih rumit lagi teman-teman. Yuk fokus. Sekarang kita masuk ke aturan rantai. Nih, aturan rantai itu kita pakai kalau ada fungsi komposit. Apa sih fungsi komposit itu? Fungsi komposit itu ketika kamu punya fungsi, kan biasanya fungsi itu fx begini ya. Nah, di dalam fungsinya ternyata ada fungsi lagi, bisa kita simbolkan kayak f, dalam kurungnya ada gx. Nah, berarti kamu nanti istilahnya kita bakal menurunkan si f, tapi kita bakal menurunkan si gx juga. Oke, jadi misalnya ada sin 2x plus 1. Kamu gak bisa langsung kayak nulis kayak, kan turunan sin cos ya. Berarti ya udah langsung aja di cos 2x plus 1. Nah, ini salah teman-teman, kurang lengkap. Atau enggak kayak begini. Nah, ini masih kalau misalnya teman-teman ini kan kelihatan agak rumit ya. Kan ada, ini merupakan fungsi. Tapi pangkat 2 keseluruhan ini juga merupakan fungsi. Nah, gimana cara nyelesainnya? Yuk kita lihat aturannya.
Jadi, ketika ada fungsinya di mana fungsinya itu komposit, di mana ada fungsi di dalam fungsi, nah itu berarti kita fungsi tersebut bisa kita misalkan dengan U dulu teman-teman ya. Jadi, U itu merupakan fungsi yang ada di dalam fungsi ini. Ribet ya. Jadi intinya, fungsi yang ini kita ubahkan sebagai abjad U. Ketika kita menurunkan, berarti nanti turunan dari F aksen U ini dikali dengan U aksen. U aksen merupakan turunan dari fungsi yang ada di dalam tadi. Langsung aja kita ke contohnya ya teman-teman. Berarti tadi ada fx-nya itu merupakan sin 2x plus 1. Nah, sin 2x plus 1. Berarti tadi gimana aturannya? Kita misalkan sebagai U dulu ya. Berarti fu sama dengan sin. Nah, kita misalkan fungsi yang ada di dalam fungsi. Berarti kita misalkan di sini, teman-teman ya. Jadi, sin U. Kita jabarkan dulu U-nya ya. Berarti U kan sama dengan 2x plus 1. Berarti, kita turunkan dulu ya. Ini U aksennya sama dengan, lihat berarti tadi pangkatnya 1, kita majukan menjadi tetap 2 ya. Nah, 2 dikali 1. Nah, X-nya pangkat 0. Dikali X pangkat 0. Berarti X pangkat 0 kan 1. Lalu ditambah turunan konstanta apa? 1 doang berarti 0. Berarti U aksennya sama dengan 2 ditambah 0. Berarti 2 ya. Nah, kita udah punya U aksennya. Sekarang, kita turunkan fungsinya. Lihat, ini kan tahap 1 udah, tahap 2 udah, tahap 3 sekarang kita turunkan. Berarti jadi F aksen U sama dengan turunan dari fungsinya. Turunan dari si sin. Tadi apa? Dapat cos ya. Berarti cos U dikali dengan U aksen. U aksennya tadi kita dapat 2. Berarti dikali 2. Nah, berarti kita ubah U menjadi X lagi. Berarti F aksen X itu sama dengan cos. Nah, tadi U-nya apa nih teman-teman? U-nya itu 2X plus 1. Berarti jadi cos 2X plus 1 dikali 2. Lihat teman-teman, hasilnya beda kan? Yang ini nggak ada kali 2, yang ini ada kali 2. Nah, itu sangat penting teman-teman. Jadi itu penggunaan fungsi komposit. Sekarang yuk, kita coba yang contoh yang kedua. Sekarang ada pangkatnya nih teman-teman. Berarti kan fx itu sama dengan 3x kuadrat plus 2 pangkat 2. Kita misalkan yang ada di dalam suatu fungsi. Jadi ada fungsi yang di dalam fungsi. Nah, fungsi yang di dalam itu yang kita misalkan U. Sekarang berarti ini kita misalkan U ya teman-teman. Berarti fu sama dengan U pangkat 2. Ya enggak? Berarti kan ini kan kita misalkan U nih. Berarti pangkat 2. Berarti jadi U pangkat 2. Gitu. Jadi fungsi yang di luarnya kan pangkat 2. Kita cuman permisalkan U yang fungsi yang ada di dalamnya saja. Langsung kita cari U-nya dulu ya teman-teman. U-nya sama dengan kan 3x kuadrat plus 2. Nah, berarti U aksennya sama dengan kayak tadi ya. Kita turunkan berarti 3 dikali pangkatnya ke depan dikali 2 dikali X pangkat 2 min 1. Berarti X. Ya, X pangkat 1. Lalu ditambah turunan konstanta adalah, atau angka biasa adalah 0. Sehingga dapat U aksennya itu adalah 6X. Gitu teman-teman. Nah, sekarang yuk kita operasiin yang ini sekarang. Berarti F aksen U. Nah, ini turunan dari U. Ini ya teman-teman. Dia pakai sifat yang sama kayak yang ini. Jadi jangan kagok karena U ya. Jadi anggap aja ini X gitu. Ya. Nah, sekarang kita turunkan. Berarti 2-nya kita kedepanin. Berarti jadi 2U pangkatnya dikurang 1. Berarti 2 pangkat U. 2 dikali U pangkat 1. Ya kan? Lalu dikali dengan, jangan lupa nih sering banyak orang lupa dikali U aksennya. Berarti dikali U aksen. Kita masukkan aja ya U-nya ya langsung. Berarti F aksen X sama dengan 2 dikali U-nya tadi berapa? 3x kuadrat plus 2. 3x kuadrat plus 2 dikali dengan U aksen. Berarti ini adalah 6x. Boleh kita sederhanain lagi jadi 12x dikali 3x kuadrat plus 2. Seperti itu teman-teman ya. Ini untuk aturan rantai. Sifat
perkalian dan pembagian, serta dari konsep dasar turunan dan diferensial ya. Baik, terima kasih teman-teman.